Oke, kita lanjut yang nomor 3. Pada sistem bidang miring dengan sudut kemiringan theta, pada saat benda mulai bergerak berlaku theta sama dengan theta F. Tentukan koefisien gerakan statis atau mu s dinyatakan dalam theta F. Oke, untuk F sendiri yaitu gaya geseknya. Kayak ya gaya gesek yang menahan pada posisi tersebut. Ini kita gambar saja langsung. Ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Set. Ini theta. Kemudian ini ada benda. Kita anggap aja bendanya kotak. Karena biasanya kayak gitu ya. Dan kalau ke arah sini ialah W, kita pakai warna yang lain. Ke arah bawah W. Dan kalau ke sini itu W sin. W sin. Nah, maaf agak jelek. Dan kalau bendanya ini ke arah bidang datar, jadinya w cos. Kita tulis di sini aja. Theta cos theta ini sin untuk ke sini, ke arah meluncurnya, kemudian untuk ke arah bidang miringnya itu w cos theta. Dan untuk ke arah atas ialah gaya normal. Tulis ke arah atas gaya normal n besar. Kemudian untuk ke arah yang berbalikan dengan W sin theta, jadi ke arah yang menahannya, arah atas itu F, F gesek ya, F kecil. Nah, gini. Tentukan koefisien gerakan statis mu S. Jadi yang kita cari itu mu S-nya. Jadi ini kita bisa membuat titik acuan, dan titik acuan untuk gaya X dan Y-nya. Gaya X itu untuk yang horizontal, untuk Y itu yang vertikal. Kita pakai warna yang baru lagi. Nah, gini. Ini untuk yang horizontal, ini yang vertikal, yang Y. Ini jadi kita pakai, untuk mempermudah kita pakai titik acuan yang dari bidang miringnya. Jadi untuk X-nya kita pilih yang ke W sin, kemudian untuk Y-nya kita pakai yang N, gitu ya. Untuk mempermudah aja. Oke, kita tulis. Sum dari tengahin saja. Sum dari F sama dengan 0. Karena ini apa? Karena benda mulai bergerak, jadi awalnya belum bergerak dulu, berada di titik kritisnya, jadi masih diam di situ. Untuk fx ya, fx kita dari gaya acuan acuan x, acuan x itu yang ini, nah, acuan x itu sama dengan ini, kita punya dari sudut x kita punya w sin theta, kita tulis saja. Jadi gaya w sin theta ini dikurangi karena ini arahnya kita anggap yang ke sini positif ya, yang turun positif, dikurangi yang negatifnya itu gaya geseknya. Gaya gesek berarti ya F, F-nya sama dengan 0. Jadi ini masih diam. W sin theta sama dengan F. Jadi 0 gini. Maka terus kita pindah ruas. Pindah ruas jadi W sin theta sama dengan F. Dan seperti rumus karena F, rumus F apa ya? Rumus gesek itu sama dengan mu.
mu S gaya statis dikali N, N besar itu gaya normalnya ini. Maka kita masukkan ke sini jadi W sin, oh W-nya juga kita bisa ganti dengan MG karena W karena juga karena W sama dengan M massa kali gravitasi. Jadi untuk beratnya itu sama dengan massa kali gravitasi. Kan W kan yang ke bawah ini ya. Kalau kita lihat W ke sini ialah jadi massa bendanya dikali gravitasi. Kita masukkan keduanya di sini. Jadi M M M kali G terus sin sin theta sin theta sama dengan mu S kali N gini. Ini untuk persamaan pertama dari gaya acuan X ini. Dan kita membuat juga yang gaya acuan Y. Gaya acuan Y. Gaya acuan Y untuk yang Y ini ya. Y ini. Karena ini bendanya sekali lagi diam, jadi kita membuat yang hampir sama dengan yang gaya acuan X. Sum F O Y sama dengan 0 karena statis masihan. Dan kita masukkan untuk F Y-nya itu apa aja. Kita anggap yang ke bawah itu yang positif ya. Kita anggap yang ke bawah, yang ke arah bidang miring ini positif, kemudian yang ke atas itu negatif. Itu. Jadi ini W cos theta. Maaf ini kalau kurang jelas ini W cos theta. W cos theta dikurangin dengan N untuk gaya atasnya. Dikurangi gaya atasnya ini. Sama dengan 0. Kita pindah ruas. W cos theta sama dengan N. Untuk W-nya bisa kita jabarkan lagi menjadi MG seperti sebelumnya. MG cos theta sama dengan N. Nah, ini kita dapat persamaan kedua berasal dari gaya acuan Y-nya. Nah, ini setelah kita dapat dua ini, kita masuk ke syarat gaya statis. Kan ini yang dicari gesekan statis. Jadi untuk gaya statis itu syaratnya apa sih? Untuk gaya statis itu syaratnya F ke bawah, F ke bawah sama apa? Lebih kecil atau sama dengan ini. Nah, lebih kecil sama dengan F kecil. Maksudnya apa? Jadi F yang ke sini, F yang turun itu atau W sin theta lebih kecil dari yang F gesek ini. Kan kalau lebih besar jadinya nggak statis. Jadinya apa bergerak gitu ya. Nggak statis. Tapi kalau misal lebih kecil atau sama dengan F gesek ini jadinya statis. Jadi syarat gaya statis itu F meluncurnya kurang dari F statis. Nah, kita jabarkan di sini. Untuk F-nya tadi seperti sudah ditulis di sini W sin theta. W sin theta sama dengan oh lebih kecil sama dengan F-nya sama dengan mu S dikali N. Mu S dikali N. Nah, untuk N sendiri
kita bisa karena kita punya ini apa persamaan yang dari acuan y n sama dengan mg cos, kita bisa masukkan di sini. Jadi kita tulis sana karena mg cos theta sama dengan n, maka kita bisa masukkan ini ke rumus gaya statis ya, W sin. Jadi langsung aja kita tulis W sin theta kurang dari sama dengan mu s dikali mg cos theta. Gini. Oke, kita masukkan aja gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa kok n-nya ini enggak dimasukkan yang sini? Kalau n yang apa? Yang gaya acuan x. Karena kalau kita masukkan ini gaya acuan x, nanti jadinya nggak kemana-mana karena ya nanti saling mencoret gitu. Jadi nggak ketemu solusinya. Makanya kita pakai yang kayak acuan Y. Dan ini nilainya sama-sama benar ya. Kalau kita masukkan juga sama-sama benar, tapi cuman nggak ketemu solusinya gitu aja. Kan kita maunya nyari solusinya. Oke, jadi kita masukkan ini. MG ini juga Wisin. Nah, bisa kita lanjutkan. Kita jadikan MG. Ini W-nya kita jadiin MG. MBsin. Nah, ini bisa kita turunkan lagi. Kita coret maksudnya. Kita coret MG-nya. Kanan kiri dicoret. Terus mu S bisa kita pindah ruas. Sin cos S, sin theta dan cos theta juga bisa kita pindah ruas. Karena yang kita cari di atas ialah apa mu S-nya. Jadi kita bisa nemu nih mu S karena ini apa? Pindah ruasnya cos theta-nya aja yang dipindah ruas dengan tan theta. Nah, gini. Ya, ini mulai jawabannya berarti ya. Ini untuk syaratnya. Jadi mu S harus lebih besar dari tan theta. Dan ini pertanyaannya. Ini kan theta. Tadi ini theta. Kita turun. Nah, ini tadi theta. Terus yang ditanyain itu theta F. Terus gimana? Ya, ini kan ada tulisan pada saat benda mulai bergerak berlaku theta sama dengan theta F. Jadi ketika pada saat mulai bergerak, kalau kita masukkan ke sini pada saat pada saat mulai bergerak itu jadi kayak batasan dari kan ini lebih dari sama dengan. Nah, batasannya di mana? Batasannya ada di sama dengannya. Jadi kalau kita misal nih mu s-nya lebih sama dengan lebih kecil itu nanti udah jadi bergerak. Nah, karena bergerak jadinya F. Jadi kayak eh, batasannya kalau sudah mulai sama dengan itu udah pucuk nih, udah mau bergerak. Kalau misal udah kurang dari itu berarti udah bergerak gitu ya. Kan kalau mu s ini lebih besar jadinya nggak bergerak, tapi kalau lebih kecil jadinya bergerak. Kayak batasannya gini. Oke, kita jawaban.